Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah MSI, Bapak Dr. Andes Amin Akas MSI, dan di sini kami akan menjelaskan dari pemaparan materi serta masalah yang dibentuk dengan pertanyaan dengan judul pengelolaan dan pengembangan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19. Penasaran kan? Mari kita lihat lebih seksama lagi. Yuk. Sekarang saat ini saya ingin menjelaskan dan memaparkan materi yang telah dibuat pertanyaan, yakni 4 pertanyaan, dan akan kita bahas lebih lanjut untuk lebih dalamnya. Mari. Yang pertama, apakah makna haji dan umroh bagi khalayak kaum umat muslim yang belum mengetahuinya atau yang masih awam? Pengertian haji. Haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji dalam bentuk ritual tahunan bagi kaum muslimin yang mampu secara material, fisik, maupun keilmuan dengan berkunjung ke beberapa tempat, yakni di Arab Saudi, dan melaksanakan beberapa kegiatan di waktu yang telah ditentukan, yakni di bulan Dzulhijjah. Umroh adalah berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Umroh disunahkan bagi kaum muslimin bagi yang mampu dan dilakukan kapan saja jika ada rezeki dan jika ada waktu, tetapi disunahkan yaitu pada hari Arafah, yakni tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Melaksanakan umroh pada bulan Ramadan sama nilainya dengan melaksanakan ibadah haji. Kemudian memasuki pertanyaan yang kedua. Mengapa haji dan umroh di Indonesia dibatalkan dan tidak diberangkatkan tahun 2021? Karena pemerintah resmi membatalkan haji dan umroh ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama KMA nomor 660 tahun 2021. Hal ini dikarenakan karena yang pertama, belum ada konfirmasi dari Arab Saudi, tidak adanya komunikasi yang lebih dalam tentang mengenai haji dan umroh, dan salah satu yang paling dampak utama adalah virus COVID-19 yang mungkin pemerintah tidak akan memberanikan agar tidak terjadi klaster baru atau tidak terjadi penularan COVID ketika masa pemberangkatan haji dan umroh. Maka dari itu pemerintah membatalkan ataupun menunda sementara haji dan umroh selama 2 pekan tahun sampai dengan saat ini. Kemudian 3, bagaimana dampak kepada pendaftar atau jamaah haji yang tidak diberangkatkan? Nah, di sini dampak yang dirasakan cukup berat yang dialami oleh pendaftar haji maupun umroh, karena tidak semua manusia mereka terjamin dan tidak ada yang tahu sampai kapan umroh mereka. Walaupun ini jalan yang terbaik, tetapi jika dipaksakan juga akan kembali berdampak kepada mereka sendiri, yakni bisa tertular virus COVID-19 atau bisa tertular virus corona. Maka dari itu haji dan umroh dibatalkan dan ditunda selama 2 tahun ini. Walaupun dampak negatifnya ketika pendaftar haji maupun pendaftar umroh, ketika ia mendaftar untuk umroh biasanya terdaftar baik sekitar 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, dan untuk haji terdaftar kemungkinan 1 porsi haji itu biasanya standarisasi 1 kota 25 tahun. Maka dari itu bisa berdampak buruk dan berdampak positif, tergantung perspektif pro kontra terhadap kita tentang menangani permasalahan problematika haji dan umroh. Apakah kita tetap memaksakan tapi akan tertular virus corona di Arab Saudi nanti, ataupun bersabar menunda sementara waktu? Kemudian pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan terakhir, keempat, apakah ada perkembangan teknologi untuk melihat porsi haji dan umroh? Nah, perkembangan semakin lama semakin maju, perkembangan semakin lama semakin pesat. Maka dari itu untuk haji dan umroh pun sekarang sudah bisa dilihat melalui handphone kita masing-masing. Salah satunya, jika kita melihat dalam situs haji, kita bisa melihat di haji.kemenak.go.id, dan untuk porsi umroh kita bisa ke kantor cabang, kita bisa melihat dalam porsi umroh kita dalam link website pendaftaran umroh dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk
حمدا والنعمة لك والملك لا شريك لك